Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 1 Karangkobar yang kami banggakan dan kami cintai, marilah kita sambut bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang suci ini. Marilah kita ikuti acara ngobrol bareng santai di bulan Ramadan ini bersama SMA Negeri 1 Karangkobar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Gak kerasa nih, kita sudah masuk di bulan Ramadan. Bagaimana persiapan kalian menyambut bulan Ramadan ini? Bagaimana persiapan kalian dalam berpuasa? Semoga kalian tetap semangat dalam berpuasa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau pengen sayang, harus kenalan dong. Saya Alia Mesazain, perwakilan dari MPK. Dan saya Rian Dwi Saputra dari OSIS. Kami akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan dalam rangka Obras, ngobrol santai di bulan Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah menghindari obrolan julid di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Iya deh, ini kok penampilannya kayak gini banget ya? Iya juga, ini bajunya gak dimasukin. Ini aneh. Hai halo, pasti lagi julitin orang lain ya? Fitnah, orang kita lagi cerita kok. Iya, ini kan cerita nyata. Loh, julid tuh gak selalu cerita ngarang. Yang nyata juga termasuk julid. Masa sih? Gak percaya? Gak percaya? Ya. Kita tanya aja kepada Bapak Guru yuk. Ya udah. Kamu duluan aja ya. Ya udah. Kita kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Guru dan teman-teman. Bolehkah kami bergabung? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Tujuan kami di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Guru. Apakah boleh? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, kita kan sudah masuk bulan Ramadan nih. Nah, bagaimana cara kita menyambut bulan yang suci ini? Baik, SMA Negeri 1 Karangkobar kebetulan dalam bulan Ramadan akan meluncurkan berbagai program ibadah yang nanti ditujukan untuk mengurangi dosa-dosa dan menghilangkan dosa-dosa serta menambah pahala yang banyak di bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang diagungkan oleh umat Islam, di antara 12 bulan ini bulan yang paling mulia. Untuk itu kita isi nanti dengan aktivitas-aktivitas yang ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya nih Pak. Iya Pak, ini saya ada pertanyaan. Jika teman kita sedang itu ngebicarain orang lain atau ngejulitin, bagaimana sikap kita seharusnya? Jadi pertanyaan kamu itu bagaimana sih sikap kita ketika ada teman kita atau kita berada di obrolan yang memang ternyata di sana obrolannya itu ada unsur-unsur untuk ngejulitin orang, kemudian merendahkan orang, atau hasad kepada orang, iri kepada orang dan yang semacamnya. Jadi semestinya kita memahami bahwa kita ini sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keutamaan. Nah, sementara kita tahu bahwa yang namanya julid, iri, hasad itu adalah penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti pahala puasa kita. Kira-kira kalian mau nggak ketika pahala puasa kamu itu digerogoti? Kalian sudah capek dari pagi ya, dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, menahan lapar, menahan haus, menahan banyak pembatal-pembatal puasa. Terus sama Allah disempurnakan pahala puasa itu. Kemudian ternyata di akhirat nanti didatangkan dengan orang-orang yang kamu julitin. Kemudian pahala-pahala puasa kamu itu diminta. Kenapa diminta? Karena kamu telah dolim di bulan yang luar biasa mulia ini. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Ketika tidak mau seperti itu, tentunya kamu harus punya peran. Bagaimana supaya temanmu itu puasanya juga bisa diterima? Puasanya biar dapat pahala yang sempurna gimana?
Salah satunya adalah kamu sampaikan kepada temanmu, kita sedang dalam bulan puasa. Jangan seperti itu, nanti pahala puasa kita akan rusak. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yadak qaula zur wa amala bih falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Artinya itu, man lam yadak qaula zur, barang siapa orang yang dia itu tidak meninggalkan perkataan dusta. Pak Guru tanya, kira-kira julid itu perkataan dusta enggak? Iya. Ya, julid ketika kita itu bicara berkaitan dengan orang yang itu nggak ada padanya, itu berarti dusta itu. Iya. Allah nggak butuh puasa kita. Artinya apa? Puasa kita itu tidak dinilai oleh Allah karena kita telah melakukan pembatal pahala puasa. Kita semua tahu bahwa pahala puasa itu juga bisa hangus. Artinya puasa kita sia-sia. Puasa kita sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Karena sebenarnya mental kita belum siap untuk masuk bulan Ramadan. Nah, mestinya ketika kita mau masuk bulan Ramadan, kita persiapkan ilmu tentang puasa, adabnya bagaimana, ya, fikih puasa gimana, kemudian apa pembatal puasa, apa sunnah-sunnahnya, apa yang harus kita lakukan. Kita harus punya planning itu, sehingga ketika kita punya planning, kita benar-benar merencanakan planning itu dengan matang, dengan sebaik-baiknya, berharap kita tidak jatuh ke dalam perbuatan atau perkara-perkara yang justru itu malah merugikan kita di akhirat nanti, yaitu yang tadi berupa apa? Berupa julid. Kira-kira rugi nggak ketika kita berpuasa pahalanya habis? Rugi. Lebih parah lagi, kita sudah nggak punya pahala, akhirnya dosa-dosa yang kita julidin itu dikasihkan ke kita di akhirat nanti, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, atadru man muflis? Siapa wahai Rasulullah orang yang bangkrut? Kira-kira yang bangkrut siapa menurut kalian? Ya, yang dagangnya habis, ya kan? Modalnya habis, dagangannya habis, dan yang semacamnya. Ternyata Rasul nggak seperti itu jawabnya. Orang yang bangkrut itu adalah orang di hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala puasanya. Berarti puasanya diterima enggak? Diterima, puasanya diterima. Buktinya dia membawa pahala puasa. Dia membawa pahala sholatnya diterima. Berarti dia seorang muslim. Dia sudah mempunyai pahala puasa, pahala sholat, dan pahala amalan-amalan yang lainnya. Tapi ternyata dia itu menzolimi saudaranya. Zolim. Termasuk julid ini termasuk satu bentuk kedoliman, benar nggak? Iya, karena julid itu di sana ada unsur merendahkan kehormatan orang lain. Kadang yang kita omongin benar, tapi niatnya untuk merendahkan orang lain. Julid nggak? Julid, ya kan? Julid. Apalagi ngomongnya jelek. Ya. Omongannya benar aja ketika diniatkan untuk kejelekan, itu menjadi membuat pahala puasa kita rusak. Makanya anak-anakku semua, ketika kamu berada di forum seperti itu, lah sekarang kan pergaulannya nggak cuma ketemu langsung. Kalian juga mungkin follow apa namanya itu, Instagram, Facebook mungkin ya, YouTube, yang di sana kadang ada obrolan-obrolan yang julid. Yaitu termasuk kamu tinggalkan. Kalau perlu kamu bisa kasih masukan. Itu termasuk memberikan kebaikan buat yang lain. Nah, ketika kamu kok di suatu forum kok tidak bisa menghentikan perbuatan julid mereka tetap julid. Malah kamu yang kadang dipojokkan. Malah akhirnya kamu yang dijulidin gimana? Tinggalkan majelis seperti itu. Sehingga ketika kamu meninggalkan majelis julid itu, otomatis julid mereka akan bubar. Iya enggak? Iya, kenapa kok bubar? Karena sudah tidak ada orang yang julid-julid. Bubar. Kenapa loh? Ini forum kayak gini nggak ada baiknya. Kita lagi puasa, begitu. Bisa dipahami nak ya? Ya seperti itu. Oh gitu Pak, ternyata julid membuat kita bangkrut di akhirat nanti, bahkan menghilangkan pahala puasa. Tuh dengerin teman-teman. Oh iya, siap. Kak, saya juga mau bertanya nih, kan tadi udah dijelaskan. Nah terus cara kita menghindari obrolan julid itu kayak gimana sih? Bagaimana sih caranya biar kita ini bisa menghindari obrolan julid? Yang pertama,
kita harus pahami bahwa julid itu adalah suatu penyakit. Coba kalau kita kena penyakit, apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat berobat. Nah, julid itu termasuk salah satu penyakit hati. Kalau penyakit hati nggak diobati, maka makin lama penyakitnya makin parah, makin akut. Nanti julidnya menjadi ya, kalau sekarang yang dijulitin teman sekelas, kalau penyakit akutnya yang dijulitin nggak cuma teman sekelas, teman satu sekolahan. Kalau tetap itu kita latih lagi, malah kita memfollow akun-akun julid, maka kita bisa menjadi julid tingkat nasional. Pengen tahu julitin Pak Presiden, dibilang mindalik, ya kan? Julitin artis A, artis B, dan lain sebagainya, ya. Ini tentunya sangat berbahaya sekali. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa julid itu ternyata bahayanya sampai di akhirat. Iya, karena kalau julid kita ternyata dampak kerusakannya luar biasa besar, maka nanti di akhirat kita bisa menjadi golongan orang yang bangkrut, orang yang muflis. Nah, orang yang bangkrut itu dia udah nggak punya modal, amalan ibadah kita habis semua. Nanti malah kita mendapatkan kiriman dosa orang yang kita julitin. Coba kalian bisa bayangkan, kalau yang kita julitin satu kelas, kamu sanggup nggak? Sanggup membawa beban dosa-dosa temanmu satu kelas? Tidak. Bagaimana kalau yang kita julitin itu orang-orang yang nggak kita kenal? Bagaimana minta maafnya? Sulit. Dan kalau sampai meninggal kita masih membawa dosa julid, maka kamu harus mempertanggungjawabkan di akhirat nanti dalam wujud siap untuk menyerahkan pahala-pahala puasa kita, pahala-pahala sholat kita, pahala-pahala berbagai macam perbuatan baik kita. Kalau ternyata habis, pahala-pahala kita habis, terus apa? Kita akan mendapatkan dosa-dosa dari teman yang kita julidin. Coba kalau kita ingat satu akibat dari julid ini yang ternyata tidak sederhana, ternyata bahayanya banget, ya, masihkah kita itu mau berbuat julid? Ya, tentunya enggak. Tentunya orang muslim itu orang yang berpikir bagaimana dia tuh selamat di akhirat nanti. Enggak cuma selamat di dunia, ya, enggak hanya sebatas sependek itu pikirannya. Bagaimana supaya nanti kita di akhirat nanti itu tidak banyak pertanggungjawaban, ya, apalagi berkaitan dengan dosa-dosa, ya, sama manusia, itu tanggung jawabnya luar biasa berat, ya. Karena kalau kita sudah berbuat zalim, ya, maka nanti di akhirat nanti itu kita nggak bisa membayar kedoliman kita pada orang lain itu dengan uang kita. Ini tak kasih uang, tolong maafkan saya, nggak bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6534. Kata Rasulullah, "Man kanat indahu madlimatun li ahihi falyatahallalhu minha fa annahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li ahihi min hasanati fa illam yakun lahu hasanatun uhida min sayyi'atin ahihi faturi khats alaihi." Yang artinya barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya. Ini kalau kita mau berbuat zalim, ingat ini perkataan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Barang siapa yang mau berbuat zalim, yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaklah dia minta kehalalan padanya. Cepat-cepat minta kehalalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, apakah besok pagi kita diberikan kesempatan untuk minta kehalalan. Kehalalan itu minta maaf, ya, minta maaf. Karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang ia zalimi. Bila tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang ia zalimi akan diberikan padanya. Alhamdulillah min dalik, ya, ternyata julid, ya, hasad, iri, dengki, ya, pengen supaya kenikmatan orang lain itu hilang. Kalau hanya sebatas menginginkan kenikmatan orang lain, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kita menginginkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang ada pada orang lain, boleh nggak? Boleh, asalkan tidak dibarengi dengan keinginan supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi kita menginginkan supaya apa?
orang tua kita membelikan motor sebagaimana motor dia, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak barengi dengan supaya dia motornya bagus, kemudian besok rusak. Nah, itu julid yang parah ya. Kalau hanya sebatas menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dalam perkara dunia itu boleh, tapi kalau apalagi dalam perkara akhirat ya, itu malah dianjurkan. Dia sudah hafal juz 30 ya, saya pengen juga seperti dia hafal juz 30, boleh. Dia bisa sholat taraweh tidak putus ya, sementara kamu sholat tarawehnya masih putus, saya pengen seperti dia, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau perkara-perkara yang kejelekan ya, artinya menginginkan kejelekan yang ada pada saudara kita, itu sudah sangat julid yang memang sudah dilarang. Bahkan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, itu bahayanya luar biasa. Jadi yang pertama tadi apa? Sadari bahwa julid itu penyakit kronis yang kalau nggak segera disembuhkan semakin menjadi menjalar ya. Setelah kita sadari, apa cukup kita menyadari toh? Enggak. Yang kedua, kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah ya, supaya kita dianugerahi akhlak yang mulia ya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umatnya itu doa yang banyak banget ya. Salah satunya supaya kita ini diberikan hati yang bersih, hati yang tidak berpenyakit. Rasulullah seperti ini ngajarinya, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa enggak? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min syarri qalbi, dari kejelekan hati. Hati kita tuh bolak-balik ya. Bahkan hati kita tuh lebih condong untuk gampang terpengaruh kejelekan dibanding kebaikan ya. Makanya apa? Kita banyak-banyak berdoa. Banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taatik. Itu juga doa untuk mengokohkan hati. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Dalam konteks doa boleh. Ya Allah, anugerahkanlah hamba hati yang bersih. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari hati yang berpenyakit, hati yang julid dan lain sebagainya. Doa, apalagi di bulan Ramadan. Emang keutamanya apa kok di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa? Banyak-banyak berdoa. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu Pak, kenapa nggih Pak? Kenapa di bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk banyak-banyak berdoa? Yang jelas yang pertama karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Kemudian di samping itu bulan Ramadan itu doa-doa yang dipanjatkan kita ini makbul itu cepat dikabulkan ya. Lebih-lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, salah sudawatin mustajabah la turad. Ada 3 golongan orang yang doanya itu diijabah, tidak tertolak. Salah satunya adalah as-shaim hina yuftir, atau di hadis yang lain dikatakan as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dengan berbukanya. Jadi selama kalian berpuasa, maka silahkan diperbanyak doanya. Termasuk ketika kalian yang merasa dirinya terjangkiti penyakit julid tadi, banyak-banyak berdoa supaya penyakit julidnya cepat sembuh, cepat hilang dan nggak balik lagi. Kemudian setelah kita ini tadi banyak-banyak berdoa, harus dibarengi dengan langkah ketiga, yaitu kita harus selektif dalam memilih teman duduk ya. Kita harus selektif dalam memilih teman duduk ya, teman sahabat kita. Kalau kita tahu kok sahabat kita itu hobinya julid, ya berarti itu nggak baik buat kalian. Kalian cari teman yang baik ya. Teman yang kira-kira itu ketika kamu berteman itu kamu tidak jatuh ke julid tadi ya. Almar'u ala dini khalili, bahwa agama seseorang itu ala dini khalili, terdapat pada sahabatnya ya. Fal yanzur ahadukum mayu khalil, maka lihatlah ya, bersama siapa dia berteman. Jadi kalau kalian mau melihat dia itu julid apa enggak, lihat temennya. Kalau temennya itu hobi julid, berarti dia itu juga julid ya. Berarti kita harus
ada. Jadi menilai teman seperti itu ya. Jadi 3 langkah sederhana itu silahkan kalian nanti lakukan. Mudah-mudahan kalau sudah melakukan, terutama bagi kalian yang terjangkiti julidnya bisa sembuh. Amin. Allahu a'lam. Nah, untuk selanjutnya kami minta saran kepada Bapak Guru bagaimana cara agar kita dapat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, itu bagaimana, Pak? Oke, saran saya adalah seperti hadis Rasulullah, "Mengkol maka masoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ketika kamu datang bulan Ramadan dengan rasa iman yang kuat, waktu ihtisaban dengan perhitungan yang matang ikhlas, maka semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada berupa julid, lebih baik di bulan Ramadan ini adalah banyaklah membaca Al-Qur'an atau tadarus. Ya. Di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kalau benar 1 huruf pahalanya 10. Kalau di bulan Ramadan dikalikan 700 berapa? Ya, ucapan bismillah aja jumlahnya 19. Ya, kalau hari biasa 190. Kalau bulan Ramadan dikalikan 700 berapa itu? Saya tidak bisa itu, besar sekali pahalanya. Itu saran saya. Makanya sekali lagi kepada semua warga SMA di sini, baik ibu guru, bapak guru, dan kita semuanya, mari kita program SMA ini membaca Al-Quran diutamakan ketika bulan Ramadan, dan insya Allah nanti ada pengkajian tentang tajwid ya, tajwid, membaca Quran, tafsir dan sebagainya. Itu saja saran saya. Terima kasih. Oh baik Pak, terima kasih atas saran yang diberikan kepada kami, dan alhamdulillah kami hari ini mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dan terima kasih untuk bapak guru yang telah bersedia menjawab berbagai pertanyaan dari kami. Semoga ilmu ini dapat berguna bagi kami dan seluruh warga SMA Negeri 1 Karangkobar khususnya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ngobrol santai kita pada hari ini telah membuahkan beberapa ilmu yang sudah kita terima. Semoga ilmu ini berguna, dan untuk itu mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Saka Berprestasi religius
aman lingkungan. Semansaka Bisa. Bagaimana nih obrolan pada hari ini? Semoga dapat memberi wawasan bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua juga. Jangan lupa diterapkan ya kawan-kawan. Semangat dalam berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.